Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan kebersamaan kita di Masjid Al-Haq ini, Baitul Haq, dari rumah menuju masjid, semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Al-Quranul Karim sebagai kitab suci yang paripurna, yang menutup kitab-kitab suci sebelumnya, sebagai pelanjut risalah para nabi sebelumnya, ada sesuatu yang unik. Ada sesuatu yang dahsyat yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada para hadirin pagi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menurunkan Al-Quranul Karim, sebelum mentanzilkan Al-Quranul Karim pada abad ke-7 Masehi, sebetulnya serpihan-serpihan, bagian-bagian dari ayat Al-Quran telah dititipkan kepada para nabi sebelumnya. Serpihan-serpihan. Jadi bukan keseluruhan. Itu telah dititipkan kepada nabi sebelumnya. Itulah sebabnya ada sesuatu yang menarik untuk dibicarakan, dan sekaligus bagaimana mukjizat Al-Quran itu sendiri. Saya ambil contoh di dalam Al-Quranul Karim, yang sebenarnya nama kitab suci itu tidak disebut. Nama nabinya juga tidak disebut. Tetapi anehnya ayat Al-Quran itu dapat terkonfirmasi. Di mana kita bisa ambil contohnya? Di dalam surah Ar-Rum, kalau tidak keliru ayat di bagian awal berbunyi begini. Wa min ayatihi manamukum bil-lail wan nahari wa ibtigha'ukum min fadli. Kalau diartikan secara sederhana ayat itu, dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia jadikan malam sebagai tidur kalian dan siang hari sebagai sarana mencari rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya pada waktu malam itu sebagai istirahat dan siang hari bekerja untuk mencari rizkinya Allah. Itu pesan yang termaktub di ayat tersebut. Tapi ayat ini ternyata
dapat kita jumpai dalam kitab suci yang disucikan oleh saudara kita yang tinggal di Bali, yang tinggal di Denpasar, yang tinggal di India, yang mengikuti ajaran Hindu, dapat membaca hal yang sama, pesan yang sama itu di dalam kitab Manawa Dharma Sastra. Namanya Manawa Dharma Sastra. Bayangkan ini ya, namanya kitab Manawa Dharma Sastra. Arti harfiahnya, Manawa itu dari kata manu. Dharma itu arti harfiahnya kebenaran. Sastra itu arti harfiahnya kitab suci. Jadi kitab suci yang berisi mengenai dharma, kebenaran yang dititipkan kepada manu. Sehingga menjadi Manawa Dharma Sastra. Pertanyaannya sekarang, kalau kita bertanya kepada saudara kita penganut agama Hindu, mudah-mudahan beliau juga menyimak kajian kita. Kalau kita bertanya siapa itu Manu, maka mereka menjawab Manu itu adalah orang suci pilihan Tuhan yang diperintahkan masuk ke dalam bahtera besar. Barang siapa yang masuk ke dalam bahtera besar itu mereka akan selamat, dan yang tidak masuk ke dalam bahtera besar itu mereka akan tenggelam di samudra yang luas. Kalau mereka berkata demikian, dan memang termaktub di dalam kitab Manawa Dharma Sastra ayatnya nanti, dan juga dalam kitab Weda menyebutkan demikian, bahkan kitab Srimad Bhagavatam Purana menyebutkan demikian, maka kita ingat bahwa itu sama dengan Nuh, sama dengan Noah, yang juga sama dengan Manu. Apa yang termaktub dalam kitab Manawa Dharma Sastra itu? Berbunyi demikian. Ratri swapnaya bhutanam restayai karyama namaha. Ratri swapnaya buta. Buta itu sama dengan buto. Buto itu terang atau gelap? Gelap. Jadi maksudnya ratri swapnaya bhutanam. Kami jadikan malam sebagai istirahat kalian. Restaya karmaya namaha. Dan kami jadikan siang hari sebagai berkarya bagi makhluk hidup. Jadi secara pesan antara Al-Quranul Karim dengan kitab-kitab sebelumnya itu ada sesuatu yang nyambung. Dengan bahasa kita, sebelum Al-Quran diturunkan secara sempurna 114 surah, bagian-bagian ayat Al-Quran telah diingat oleh para nabi sebelumnya. Dan salah satu contohnya berkaitan dengan itu. Ini contoh yang pertama. Nama kitab suci tidak disebut. Nabinya juga tidak disebut. Tapi ayatnya ada sesuatu yang paralel. Ini contoh pertama. Contoh yang kedua. Nama kitab suci disebut. Nama kitab suci disebut. Nabinya disebut. Saya ambil contoh kitab Taurah. Di dalam Al-Quran, nama kitab Taurah itu tercantum. Nabi yang menerima kitab Taurah itu bernama Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Biasa kita kalau ada orang menyebut Musa, pasti kita memberikan gelar penghormatan alaihissalam. Dan di dalam ayat Al-Quran, ketika disebut Taurah, nabinya bernama Musa alaihissalam, ada satu ayat yang berbunyi, Hal ataka hadithu Musa. Ayat ini ternyata bisa dibaca dengan cara lain. Kalau kita mengenal qiraah sab'ah, bisa dibaca Hal ataka hadithu Musa. Jadi boleh dibaca Musa, boleh dibaca Musa. Pertanyaannya sekarang, apakah ini juga termaktub di dalam kitab sebelumnya? Jawabannya iya. Tapi mereka tidak menyebut Musa,
Tidak disebut Musa, tapi disebut Moshe. Karena ini bahasa Ibrani. Ya. Jadi di sini ada meeting point, ada titik temu antara Moshe, Musa, dan Musa. Orangnya satu, pribadinya satu. Pertanyaannya sekarang, adakah ayat Al-Quran yang dititipkan, penggalan ayat Al-Quran yang dititipkan di dalam kitab Taurat? Jawabannya ada. Yang diterima oleh Nabi Musa itu, jawabannya iya. Tapi hanya global, tidak bersifat rinci. Di mana itu bisa kita baca? Di dalam surah Al-Baqarah. Surah kedua ayat 29. Ayatnya berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Ila akhirih. Kalau itu diterjemahkan menarik. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian, wahai manusia, apa saja yang ada di bumi, jami'a, keseluruhannya. Thumma stawa ila sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian dia Allah menuju pada penciptaan langit. Sebetulnya bukan langit itu, tapi langit-langit. Sama itu bukan mufrad, bukan tunggal, tapi jama'. Sama fasawwahunna, dan sekaligus menyempurnakannya. Berapa jumlah langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menurut ayat itu? Banyak. Banyaknya itu berapa? Banyaknya itu dirinci. Berapa? Sab'a samawat. Kesimpulan ayat itu, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Dan langit yang diciptakan itu banyak. Dan banyaknya itu dirinci. Informasi seperti ini juga tercantum dalam kitab sebelumnya, di dalam kitab Taurat. Artinya, penggalan Al-Quran ini tercantum di kitab itu, tetapi secara global. Apa bunyinya? Karena namanya adalah Moshe Rabbeinu atau Moshe Navenu. Maksudnya kalau Moshe Navenu itu maksudnya Musa Nabi kita. Kalau dalam bahasa Ibrani. Apa yang tertulis di sana? Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz. Bereshit, pada mulanya. Bara telah mencipta. Siapa yang telah mencipta pada awalnya? Elohim, yakni Allah. Mencipta apa? Et hashamayim, yakni langit-langit. Wa et haaretz, dan juga bumi. Ada sesuatu yang menjadi bukti bahwa Al-Quran menegaskan Allah lah pencipta langit dan bumi. Di kitab sebelumnya juga menyebutkan Allah juga yang menciptakan langit dan bumi. Ini ada sesuatu yang memvalidasi bahwa Al-Quran serpihan-serpihannya itu sudah di furschot kalau dalam bahasa Belanda. Di kitab-kitab sebelumnya. Tetapi ada sesuatu yang membedakan. Bedanya apa? Kalau kitab sebelumnya tidak memerinci. Sedangkan di dalam Al-Quran dirinci. Pertanyaannya sekarang. Bagaimana Allah memerincinya? Disebutkan fasawwahunna. Allah menyempurnakan penciptaan langit-langit itu sab'a samawat. Secara harfiah bermakna 7 lapis langit. Kalau kita lihat di ayat itu, cermati huruf demi huruf itu. Ketika Allah berkata sab'a samawat, 7 lapis langit, di situ muncul beberapa huruf yang pasti, yakni sab'a, sin, ba, ain.
Saba. 3 huruf. Samawat. Sin, mim, waw, tak maftuha. 4 huruf. 3 tambah 4 berapa? 7. Jadi ketika Allah berkata sab'a samawat, 7 lapis langit, Allah meletakkan 7 huruf dalam kalimat Al-Quranul Karim. Kadang-kadang kita ini tidak mencermati Al-Quran. Kita membaca, iya, tapi tidak sampai mencermati huruf itu. Padahal disitulah ada tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhujjah kepada kita. Berhujjah. Bahkan Allah sendiri menantang kita sebagai manusia. Kalau bahasa anak milenial sekarang sama dengan men-challenge, menantang siapapun. Maka dikatakan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u suhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jika kalian wahai manusia ragu atas apa yang telah kami wahyukan kepada hamba kami abdina, ini merujuk kepada gelar khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Maka buatlah satu surah semisal Al-Quran. Jika kemudian serulah siapapun penolongmu selain Allah, jika kalian orang-orang yang benar. Ini tantangan. Tantangan itu ada resikonya. Kalau tantangan ini ada yang sanggup melakukannya, berarti Al-Quran bermasalah. Kalau tantangan ini tidak ada seorang pun yang sanggup melakukannya, berarti Al-Quran itu benar. Jadi ini mengandung resiko. Dan kalau Allah sudah berkata demikian, pasti dan pasti tidak ada seorang pun yang sanggup membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quranul Karim. Tidak ada. Sampai hari ini, tidak ada. Paling banter hanya bisa membakar Al-Quranul Karim. Tapi tidak sanggup untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Hal yang akhir ini, yakni membakar Al-Quran bukan hanya sekali dua kali, berkali-kali. Tetapi di balik itu semua, orang yang awalnya tidak mengenal Al-Quran mulai bertanya-tanya, kenapa ini ada kitab suci dibakar? Sementara kitab suci selain Al-Quran, tidak ada tragedi pembakaran kitab suci. Ini menjadi pelajaran bagi manusia. Dan itu barangkali menjadi juga bagian dari syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara tidak sengaja. Yang sengaja mereka lakukan justru berbalik. Semakin orang mengenal Al-Quranul Karim. Bahkan saya baru pulang dari Manado. Hari Kamis kemarin baru nyampe Surabaya. Saya di Sulawesi Utara ke Manado, ke Tondano, ke Bitung, dan ke Temohon. Apa yang saya lihat dan saya saksikan langsung itu luar biasa. Betapa orang-orang yang tidak mengenal Al-Quran, yang mencoba menjauhkan kita dari Al-Quran, yang mencoba menjauhkan kita dari ulama yang mengenal Al-Quran, itu sudah terjadi sejak lama. Dalam konteks ini saya mau bicara. Di sana, di Tondano, itu ada komunitas yang dikenal dengan nama komunitas Jaton. Jaton itu singkatan dari Jawa Tondano. Maksudnya, ada orang-orang Jawa yang bermukim di sana. Mereka ini generasi yang ketujuh. Generasi awalnya adalah
pasukan elit, bukan pasukan kerucu ya, pasukan elit Pangeran Diponegoro yang diasingkan oleh Belanda, dibawa ke Sulawesi Utara. Kalau pasukan kerucunya, pasukan biasa, itu menyebar ke seluruh wilayah Jawa. Tapi yang elit ini ditangkap semua oleh Belanda. Bukan pasukan hanya yang elit, tapi ulama-ulama kelas kakap di Jawa semua ditangkap oleh Belanda. Termasuk pimpinan para ulama waktu itu yang bernama Kiai Mojo. Kiai Mojo, nama aslinya yang baru saya lihat di sana itu namanya adalah Muslim Muhammad Khalifah. Dikenal dengan nama Kiai Mojo. Saya sudah bicara langsung dengan keturunan atau generasi yang ketujuh dari Kiai Mojo dan menjadi imam Masjid Kiai Mojo di sana. Bagaimana ceritanya itu? Kita tahu ya, dan bisa bayangkan, naik pesawat itu cuma berapa jam. Tapi ini pasukan elit Diponegoro bersama ulama-ulama kelas kakap dan termasuk pimpinan puncak ulama itu ditangkap semua dan dibawa ke Sulawesi Utara. Itu berapa lama perjalanannya? Berarti waktu itu di Jawa kosong dari ulama. Kelas elit. Kosong dari ulama. Kosong dari ulama, disitulah kita bisa belajar. Ternyata untuk bisa memisahkan antara ummah dengan ulama itu sudah terjadi di masa lampau. Jadi ulama dengan ummah dipisahkan. Supaya kita tidak mengenal Al-Quran. Tidak mengenal. Bahkan saya menyaksikan langsung tulisan Kiai Mojo. Ditulis dengan bahasa Arab. Kemudian ditulis dengan huruf Arab tapi bahasa Jawa. Dan di sana menjadi komunitas yang disebut Jaton. Itu keturunan dari pasukan Diponegoro dan keturunan ulama-ulama dari Jawa waktu itu. Sampai sekarang. Dan itu menjadi bahan penelitian orang-orang dari Eropa menuju ke sana. Dan kalau sekarang sudah menjadi pemukiman, dulu itu hutan belantara. Jauh dari wilayah pantai, di wilayah pegunungan. Artinya terisolasi. Benar-benar terisolasi. Yang menarik di sana, bukan hanya satu dua ulama, banyak ulama yang dibawa ke sana, diasingkan ke sana. Di sana waktu itu tidak ada komunitas muslim. Yang ada adalah komunitas non-muslim. Coba bayangkan. Kalau seandainya kita, apa yang kita rasakan itu? Terasing dari saudara-saudaranya, terasing dari kerabatnya, terasing dari keluarganya. Bukan 2 meter, 3 meter, 1 kilometer, 2 kilometer. Puluhan kilo, ratusan. Menyeberang lautan. Tidak mungkin bisa kembali. Dengan apa bisa kembali? Di sana meskipun bergerombol sama-sama ulama, ternyata itu menjadi potensi nanti ada pemberontakan lanjutan yang disebut Perang Jawa waktu itu. Perang Jawa itu perang yang mengakibatkan Belanda itu gulung tikar negaranya. Rugi besar gara-gara Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, putra kandung dari Hamengkubuwono II. Ini pelajaran bagi kita. Setelah di sana, apa yang dilakukan? Belanda pun masih memisahkan antara Kiai Mojo dengan Pangeran Diponegoro. Karena kalau masih bersatu, bersama-sama, ditakutkan akan terjadi pemberontakan lanjutan. Di manakah Pangeran Diponegoro diasingkan? Dibawa dari Sulawesi Utara menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan. Itu naik pesawat terbang, itu 1 jam 20 menit. Bayangkan kalau naik kapal berapa hari. Dan tidak cukup begitu, memisahkan antara Kiai Mojo dengan Pangeran Diponegoro. Ulama yang jauh-jauh yang juga melakukan perlawanan terhadap Belanda yang disebut Perang Padri, Tuanku Imam Bonjol yang asalnya dari Sumatera Barat diasingkan ke Sulawesi Utara. Coba bayangkan jauhnya itu berapa
Bisa bayangkan itu? Dari Sumatera Barat ke Sulawesi Utara. Naik apa? Gak ada pesawat terbang waktu itu. Yang ada hanyalah kapal. Dan mereka adalah ulama-ulama. Dan saya miris melihat apa yang terjadi di tempatnya Imam Bonjol. Antara Imam Bonjol dengan Kiai Mojo. Itu kalau ditempuh dengan mobil, saya hitung itu 1 jam jaraknya. Itu jalannya sangat sulit. Bayangkan ya, Belanda, orang-orang yang memiliki watak untuk memisahkan antara ulama satu dengan ulama yang lain, punya strategi saling menjauhkan. Supaya tidak terjadi kontak. Dan sendiri. Coba bayangkan. Maka, saudara-saudara, ini pelajaran untuk kita. Jangan sampai kita jauh dari Al-Quran. Dan strategi untuk menjauhkan Al-Quran adalah menjauhkan ulama dari umatnya. Dan supaya itu tidak terjadi kontak antar ulama, maka antara ulama satu dengan ulama yang lain dipisahkan. Dan bukan hanya dipisahkan, kematian menjemput mereka secara bertahap. Maka kita masih untung. Kita masih di sini. Kalau kita melihat saudara-saudara kita, generasi terdahulu bersusah payah mempertahankan agama ini, mempertahankan Al-Quran ini. Maka kita bersyukur, kita hanya ngelakoni saja sekarang. Jangan sampai ini terulang kembali. Bisa jadi terulang, tapi dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk yang lain. Maka saudara-saudara, supaya kita ini semakin mantap dengan Al-Quranul Karim, kita mengkaji Al-Quran itu. Bukan sekedar membaca. Kalau sekedar membaca, mencari pahala, hanya sekedar itu. Belanda tidak takut. Dulu sudah dilakukan. Begitu. Belanda nggak takut. Tapi ketika Al-Quran dipelajari dan diimplementasikan, barulah Belanda bertindak. Jadi kalau sekedar membaca saja, mencari pahala, nggak takut Belanda itu. Maka strateginya, karena Quran dipelajari dan diamalkan, dan ini berbahaya menurut Belanda, maka umat harus dipisahkan dari ulamanya. Dan ulama satu dengan ulama lain harus dipisahkan. Dan tidak sekedar itu, lanjutannya adalah membuat orang mempelajari Al-Quran, mempelajari Islam untuk menghancurkan dari dalam. Siapakah tokohnya? Yang kita kenal namanya Snoek Churchonya. Dia masuk, dia orang Belanda, tahu Islam, tahu Al-Quran, tapi menghancurkan dari dalam, dan itu terjadi pada masa Perang Aceh. Dan kita bisa lihat itu. Ini memang pengetahuan. Pengetahuan ini harus kita renungkan kembali supaya kita ini benar-benar mencintai Al-Quran. Jadi bukan sekedar pelajaran fikih. Kalau pelajaran fikih Belanda tidak takut. Tapi kalau sudah implementasi Al-Quran, maka itu dampaknya luar biasa. Bukan berarti fikih tidak penting, bukan. Hanya sekedar fikih saja berhenti di situ, Belanda tidak takut. Kalau sekedar membaca mencari pahala, yakni membaca Al-Quran, Belanda juga tidak takut. Oke, sekarang tantangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sudah diajarkan oleh para ulama kita. Tantangan sejak dulu sampai sekarang tidak terbukti. Tidak ada yang sanggup melakukannya. Ya. Ini baru satu contoh ya. Contoh bagaimana Allah menjaga Al-Quran ini. Kalau Allah yang menjaga Al-Quran, kita punya kewajiban yang melaksanakan ajaran Al-Quran. Yang menjaga Allah, cukup Allah sendiri yang menjaga. Tapi yang mengimplementasi itu kewajiban kita. Ini baru satu contoh. Contoh yang lain. Kalau tadi contohnya sab'a samawat. Ditulis 7 huruf. Contoh yang lain.
Dalam surah Ali Imran disebutkan ayat begini misalnya. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Arti harfiahnya sesungguhnya, coba diawali dengan sumpah kalau bahasa kita, ya. Ini seakan-akan Allah bersumpah. Kalau Allah bersumpah, ini nggak main-main. Ini menjadi bahan pikiran kita semua. Ini bukan pernyataan biasa, ini pernyataan emergency. Ini pernyataan extraordinary. Pernyataan luar biasa. Sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ayat ini mengatakan sesungguhnya permisalan, perumpamaan, penciptaan Isa di sisi Allah itu sama dengan penciptaan Adam. Diciptakan dari tanah, Allah kemudian berkata, jadi, maka jadilah. Ini arti harfiahnya. Tapi coba kita renungkan ayat itu. Sangat-sangat menarik ketika Allah bicara dengan huruf demi huruf. Buktinya apa? Di situ ada satu kata, tapi diulang 2 kali. Yakni kata masal. Seandainya ya, kita mencoba untuk merenungkan. Seandainya satu kata itu dihilangkan, sebetulnya tidak mengurangi makna, tidak mengurangi inti dari pesannya. Misalnya seandainya ayat itu berbunyi begini. Inna mathala Isa indallahi ka'adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Misalnya ayat itu berbunyi demikian, itu tidak mengurangi pesan yang dimaksud. Karena maknanya sama. Tapi kenapa kalau bahasa orang sekarang, Allah capek-capek menggunakan satu kata diulang 2 kali. Yakni kata mathal. Arti harfiahnya perumpamaan atau permisalan. Kalau ditulis cuma satu, tidak mengurangi makna. Kenapa kok harus ditulis 2 kali? Kata mathal itu. Dan bentuk tulisannya sama. Untuk menyamakan 2 orang ini. 2 orang ini itu yang pertama adalah Adam, Isa, kemudian Adam, ya. Isa, Adam. Pertanyaannya sekarang. Ketika Allah berkata khalaqahu, penciptaannya. Jadi kesamaan 2 orang ini berkaitan dengan penciptaannya. Ketika menyebut khalaqahu, sebelumnya itu Allah menampakkan kepada kita ada 7 kata sebelum khalaqahu. Dan setelah kata khalaqahu, 7 kata berulang. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. 7 kata. Khalaqahu. Ya. Baru kemudian diulang 7 kata lagi. Min turab thumma qala lahu kun fayakun. 7 kata. Jadi 7 kata di awal, 7 kata di akhir. Tengahnya adalah khalaqahu, berkaitan dengan penciptaannya. Penciptaan siapa? 2 orang. Itulah sebabnya kata mathal diulang 2 kali. Seandainya kata mathal hilang 1, maka tidak terjadi keseimbangan. Yang 1 7, yang 1 6. Tapi karena kata mathal diulang 2 kali, maka terjadi keseimbangan. 7 kata di awal, 7 kata di akhir. Sentralnya khalaqahu. Kata mathal diulang 2 kali. Untuk merujuk pada 2 tokoh dalam penciptaan yang sama. 2 tokoh ini bernama Adam dan Isa. Perhatikan itu huruf demi huruf. Adam, berapa hurufnya? Alif, dal, mim.
Berapa? 3 huruf. Isa, berapa huruf? Isa itu bukan 3 huruf, 4 huruf. Ain, ya, sin, dan yang terakhir nih kalau kita mengatakan alif bengkong. 4 huruf. Ya, coba hitung itu. Alif bengkong, 4 huruf. Jadi 3 tambah 4 berapa? 7. 7 kata di awal, 7 kata di akhir, berkaitan dengan penciptaannya. Yang diciptakan itu 2 orang, namanya disebut Adam dan juga Isa, ketika mereka digabungkan menjadi 7. Apakah ini kebetulan? Wallahu a'lam. Kalau seandainya Nabi bisa mengotak-atik begini pada abad ke-7 Masehi, kalau seandainya bukan Nabi, minimal dia orang yang jenius. Ini baru contoh yang sederhana. Makanya tidak salah ya, tidak salah. Bila Al-Quran itu bisa dihafal. Mulai dari anak kecil sampai orang yang sudah usia. Kenapa bisa dihafal? Karena huruf demi huruf di dalam Al-Quran itu ada koneksitas. Antara kata dengan kata di dalam Al-Quran itu ada koneksitas. Antara ayat dengan ayat di dalam Al-Quran itu ada koneksitas. Antara surah dengan surah di dalam Al-Quran ada koneksitas. Koneksitas seperti ini yang membuat memori kita itu mudah menghafal. Makanya kalau ada yang keliru membaca, langsung ingat. Kenapa? Cepat memorinya. Karena seperti apa ya? Seperti komputer. Dan memang Al-Quran itu modelnya memang kayak komputer. Coba bayangkan. Berapa kali nama Adam dan nama Isa itu dicantumkan di dalam Al-Quran? Berapa kali? Penciptaannya disamakan. 7 kata sebelumnya. 7 kata di akhirnya. Kedua nama digabungkan ada 7 huruf. Ternyata bertemunya nama Adam dan nama Isa di surah yang sama, di ayat yang sama, itu urutan ke-7 dari jumlah 25 kali penyebutan. Dan pertanyaannya, berapa kali nama Adam disebutkan dalam Al-Quran kalau di komputer? Ternyata nama Adam disebutkan 25 kali. Nama Isa di dalam Al-Quran juga disebutkan 25 kali. Seimbang. Kenapa tidak? Yang satu 24, yang satu 19. Kenapa nggak begitu? Dan yang lebih menarik adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyapa di dalam Al-Quran, ya Adam, hanya nama Adam saja ya, nama Adam saja. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam. Nama Adam muncul itu hanya 16 kali. Tapi ketika Allah berkata, Bani Adam, anak cucu Adam, keturunan Adam, Allah menyebutkan hanya 9 kali. 16 tambah 9 berapa? 25. Sebaliknya itu. Ketika Allah berkata, Ya Isa, hanya Isa saja. Ya Isa. Salah satu ayatnya, Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Itu hanya tercantum 9 kali. Tapi ketika disebutkan Ibn Maryam, putra Maryam, Isa putra Maryam, tercantum 16 kali. 9 tambah 16 berapa? 25 kali. Simetrinya luar biasa. 16 plus 9 untuk Adam dan Bani Adam. Tapi 9 plus 16 untuk Isa dan Ibnu Maryam. Dibalik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa begitu? Wallahu a'lam, saya nggak bisa jawab. Tapi begitulah faktanya kalau kita cari dalam Al-Quran.
Cuma kadang-kala kita ini tidak sampai ke arah sana. Jadi mudah-mudahan dengan cara seperti ini, menyajikan Al-Quran seperti ini, kita semakin cinta dengan Al-Quran dan semakin mengimplementasikan ajaran Allah melalui Al-Quran. Saya kira demikian, mudah-mudahan manfaat bagi saudara-saudara sekalian. Baik, ada yang mau bertanya? Baik, kalau nggak ada yang bertanya, berarti sudah pintar semua, sudah paham, tinggal implementasi. Ya, sekali lagi, saya hanya memperingatkan untuk semua dan untuk saya pribadi, bukan sekedar membaca Quran untuk cari pahala, bukan sekedar itu, tetapi harus makomnya ditingkatkan, yakni apa? Memahami Al-Quran, mengimplementasi Al-Quran, dan seharusnya juga mengajarkan Al-Quran. Supaya Al-Quran nanti menjadi penerang hidup kita di alam barzah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan anugerah besar. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.